Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sehat. Senang kita bisa bersama-sama kembali dan kita bisa berjumpa dalam Rehat, Renungan Hati Sehat dari Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara. Tema kali ini, Tuhan dapat dimengerti bahkan saat Ia sulit untuk dimengerti. Namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan supaya kita boleh mengerti akan apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih ketika Tuhan terus memberkati kami, menolong kami, dan mengasihi kami hingga sampai saat ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah Tuhan, dan untuk apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh sehat, kami boleh menikmati kebesaran-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami bersyukur karena diberi kesempatan untuk kami boleh merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Jadikan hati kami tanah yang subur, yang siap untuk Tuhan taruh benih firman Tuhan. Dan biarlah benih itu bertumbuh, berkembang, berbuah dan menjadi berkat. Inilah kami Tuhan, kami siap untuk merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, pernahkah di dalam pikiran kita atau hati kita ada beberapa pertanyaan yang muncul, yaitu pertanyaan seperti ini: apakah Tuhan itu mengasihi saya? Apakah Tuhan itu sungguh peduli terhadap saya? Apakah Tuhan itu mengerti akan pergumulan saya? Apakah Tuhan itu hadir dan terlibat saat saya dalam pergumulan-pergumulan, saya mengalami peristiwa-peristiwa yang menekan? Apakah Tuhan campur tangan dalam pergumulan saya? Nah, ini yang kadang muncul di saat seseorang itu merasakan ada tekanan-tekanan dalam kehidupannya. Ada pergumulan-pergumulan, ada peristiwa demi peristiwa yang tidak mengenakan. Walaupun kita sebetulnya tahu secara pengetahuan, secara rohani bahwa sungguh bahwa Allah itu sangat mengasihi kita, sangat mempedulikan kita, sangat mengerti akan pergumulan-pergumulan kita, dan juga sangat care atau sangat rindu untuk menolong kita. Namun kadang kemanusiaan kita yang mengajukan pertanyaan dalam diri kita sendiri, yang juga diri kita tidak sanggup untuk menjawabnya. Dan pasti kita tahu bahwa kita tidak mampu atau tidak sanggup untuk mengerti, keterbatasan kemanusiaan kita tidak mampu atau tidak sanggup untuk mengerti sejauh dan sedalam apa kemahakuasaan Tuhan. Kadang kemanusiaan kita lebih menonjol emosi kita, perasaan kita,
kehendak kita itu lebih kuat untuk mengatur kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa merasakan campur tangan Tuhan. Ketika kita mengalami pergumulan yang begitu kuat atau peristiwa yang begitu menekan, kita tidak bisa merasakan akan kasih Allah. Sepertinya kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah, tidak bisa merasakan bagaimana Tuhan itu sangat peduli, Tuhan itu sangat mengerti akan pergumulan-pergumulan kita. Kadang karena kita lupa, karena kita hanya berfokus kepada masalah kita, kepada pergumulan kita, sehingga kita tidak memberikan kesempatan atau ruang waktu untuk Tuhan menolong kita, Tuhan kerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan untuk menolong kita. Mari kita melihat akan kebenarannya, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, dan Tuhan sangat peduli, Tuhan sangat mengerti apa yang menjadi pergumulan kita. Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita diangkat sebagai anak-anaknya, kita harusnya taat melakukan perintah-perintahnya. Dan Tuhan sendiri mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kapan? Sampai kepada akhir zaman. Terjemahan lain dikatakan, dan mengajar dia menurut segala sesuatu yang aku pesan kepadamu. Maka ketahuilah olehmu, aku ini beserta dengan kamu senantiasa hingga kepada kesudahan alam. Ketika kita taat, kita melakukan perintahnya, kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan Immanuel, Tuhan beserta kita sampai kesudahan alam, sampai akhir zaman. Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, ketika seseorang mengalami peristiwa-peristiwa yang menekan atau mengalami pergumulan yang hebat, kita tahu bahwa tidak bisa kita sendiri. Kita memerlukan orang lain. Kita butuh orang lain untuk menolong kita, untuk mendukung kita, untuk meneguhkan kita, menguatkan iman kita. Jadi ketika kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan siap menolong kita. Dan dia mengerti akan pergumulan kita. Disitulah bukti maha kehadiran Tuhan yang siap menolong pergumulan kita. Bukan itu saja, bukan hanya hadir, bukan hanya siap menolong, bukan hanya peduli, bukan hanya mengerti, tetapi terlebih dari itu, bahwa Tuhan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anaknya. Itu karakter Tuhan yang begitu luar biasa. Satu ayat yang mengatakan ketika Tuhan sangat mengerti dan Tuhan mendengar dengan keluh kesah kita yang tidak terucap, Tuhan pun akan membawa keluh kesah kita kepada Allah dalam doa kita. Ya, semakin hari hingga sampai saat ini, saya merasakan begitu kagum akan kasih Tuhan, akan karya Tuhan,
akan kemurahan Tuhan, akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan saya bangga mempunyai Tuhan seperti Tuhan Yesus. Ya, saya selalu berkata, Tuhan, aku tidak mau Engkau tinggalkan. Kemana Tuhan ada, di situ aku ada. Saatnya nanti aku mau tetap bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, sering itu saya katakan dalam doa saya. Karena apa? Saya tahu bahwa Tuhan beserta saya, dan Tuhan mengerti, dan Tuhan peduli, dan Tuhan sangat mengasihi saya. Dan Tuhan juga ikut merasakan apa yang saya rasakan. Dalam pergumulan-pergumulan, peristiwa demi peristiwa, dan Tuhan mengerti, dan Tuhan sangat peduli. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Amsal 18 ayat 24. Sahabat yang lebih karib. Karib di sini diartikan hubungan yang begitu akrab, begitu dekat, begitu mengerti dan sangat peduli, dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh sahabatnya. Ini arti karib. Nah, ini juga sebagian karakter yang dimiliki Tuhan kita, bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus itu sungguh dekat, sangat mengerti, sangat peduli, dan ikut merasakan apa yang menjadi pergumulan kita, dan memposisikan sebagai sahabat. Di nyanyian pujian dikatakan, Yesus sahabat yang sejati. Wow, menyenangkan ya punya sahabat Tuhan Yesus yang sangat mengerti, sangat peduli, dan sangat siap untuk menolong kita. Di Amsal 17 ayat 17 juga dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tuhan kita juga mempunyai karakter yang sungguh luar biasa, yaitu menaruh kasih setiap waktu. Seperti Amsal katakan, menaruh kasih setiap waktu. Waktu kapan? Waktu di mana saat dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan menderita, dalam keadaan menekan. Dan karakter Tuhan itu seperti yang disampaikan di Amsal, bahwa menaruh kasih, kasih yang agape, kasih yang peduli, kasih yang sangat mengerti setiap waktu dalam kondisi apapun kita, dan menjadi saudara dalam kesukaran. Ya, bukan hanya dalam kesenangan, tetapi menjadi saudara dalam kesukaran. Itulah hatinya Tuhan. Kalau kita merasakan jauh dengan Tuhan, mari kita merenungkan akan kebenaran firman ini, ayat demi ayat ini. Bagaimana kasih Tuhan, bagaimana peran Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang bisa dikatakan bahwa Tuhan itu sebetulnya dapat dimengerti, dan bahkan ketika ia sulit dimengerti pun Tuhan sangat care, sangat tahu akan apa yang menjadi pergumulan kita, menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Mari pegang janji ini, pegang pernyataan ini. Walaupun mungkin pada saat ada tekanan, ada pergumulan,
ada tekanan, tetapi mari kita pegang kebenaran ini dengan keyakinan, iman yang penuh yakin dan penuh hasrat dan kehendak bahwa ini sungguh Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan peduli, Tuhan sangat mengerti, dan Tuhan merasakan setiap pergumulan-pergumulan kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Bahwa Tuhan dapat dimengerti, bahwa saat sulit untuk dimengerti. Sekali lagi katakan bahwa Tuhan dapat dimengerti, bahkan di saat-saat ia sulit untuk dimengerti. Di sini dikatakan Tuhan itu sebetulnya dapat dimengerti. Seperti kebenaran-kebenaran firman tadi. Saat dalam pikiran-pikiran kita yang berkecamuk, yang begitu kuat, Tuhan tetap bisa dimengerti. Walaupun kita sulit untuk mengerti betapa besar kuasa Tuhan, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita pegang kebenaran-kebenaran ini. Dalam situasi apapun, kita yakin, kita pegang janji Tuhan, firman Tuhan, kebenaran-kebenaran ini dengan iman kita yang penuh keyakinan, supaya kita tetap diteguhkan, tetap kuat untuk menghadapi kehidupan, peristiwa demi peristiwa yang akan kita lewati untuk hari-hari mendatang. Bahwa Tuhan dapat dimengerti bahkan saat ia sulit untuk dimengerti. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu dan kebenaran yang Tuhan taruh di dalam hati pikiran kami dan kehidupan kami. Kadang kami memikirkan hal-hal kemanusiaan kami yang lebih menonjol dan mempertanyakan peran Tuhan dalam kehidupan kami. Namun melalui kebenaran ini, Tuhan nyatakan bahwa Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Tuhan mengerti dan Tuhan sangat peduli. Dan terlebih lagi Tuhan ikut merasakan akan pergumulan kita. Dan kami bersuka cita dan kami menikmati kasih Tuhan. Dan terlebih-lebih lagi Tuhan, Engkau menjadi sahabat kami yang sejati, yang bisa merasakan setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.